Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wardatul Mufidah. Saya dari kelas D2 PGMI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara meningkatkan semangat belajar siswa SDMI. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Pada masa sekarang ini sudah tak dapat dielakkan lagi bahwa minat untuk belajar seseorang akan mudah sekali naik turun. Agar minat untuk belajar ini senantiasa tetap naik dalam waktu ke waktu, maka setiap siswa harus memiliki keinginan untuk terus belajar. Maksud dari motivasi belajar di sini adalah keseluruhan daya penggerak yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan belajar dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga tujuan dapat tercapai. Berdasarkan pengertian motivasi tersebut, sudah sangat jelas bahwa motivasi dalam proses belajar sangat penting. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Siswa atau siswi adalah istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Siswa adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini, penulis memilih tema tentang pendidikan karena pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, pendidik harus memberikan atau menjadi teladan bagi peserta didiknya, mengembangkan sikap dan kebiasaan hidup yang baik dan membentuk kepribadian yang mandiri. Dari latar belakang di atas, maka penulis membuat karya tulis ilmiah yang berjudul Cara Meningkatkan Semangat Belajar Siswa SDMI. Bab 2, pembahasan, pengertian belajar. Dalam KBBI, secara etimologis, belajar memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian ilmu. Sedangkan menurut ahli, belajar dapat diartikan sebagai berikut. Menurut Chaplin, belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Belajar ialah proses memperoleh respon-respon sebagai akibat adanya latihan khusus. Siswa sangat identik dengan seseorang yang tengah belajar di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah. Tiap dari mereka mendatangi sekolah karena memiliki keinginan yang kuat untuk meningkatkan kualitas diri. Dapat dikatakan bahwa setiap yang menuntut ilmu disebut dengan siswa. Dampak kurang belajar. 1. Kurang paham terhadap pelajaran. Dampak kurang belajar yang pertama adalah kurang paham terhadap pelajaran. Artinya, dengan kita tidak belajar, maka akan membuat kita kesulitan untuk memahami berbagai pelajaran. Yang kedua, nilai rendah. Belajar merupakan hal yang paling utama jika ingin mendapatkan nilai yang tinggi atau nilai di atas rata-rata. Tanpa belajar, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Malas belajar biasanya menyebabkan diri menjadi malas mengerjakan tugas dan malas ke sekolah, sehingga menyebabkan kita mendapatkan nilai rendah. Yang ketiga, sulit mengerjakan soal. Ketika kita malas belajar, baik sedang menghadapi ujian maupun tidak, maka kita akan merasa kesulitan dalam mengerjakan soal-soal latihan maupun ujian karena tidak terbiasa, di mana selalu diselubungi rasa malas dan enggan untuk berbuat, terutama dalam hal manfaat belajar. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dalam mata pelajaran. Dengan belajar akan membuat kita dapat paham dengan mata pelajaran yang ada dan dapat dengan mudah untuk menyerap materi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, dapat meningkatkan prestasi. Salah satu manfaat belajar adalah meningkatkan prestasi. Dengan kita belajar, maka kita akan memperoleh prestasi. Cara meningkatkan semangat belajar. Yang pertama, menanamkan kemampuan atau niat yang tinggi. Dengan menanamkan niat untuk belajar, dapat meningkatkan semangat belajar juga. Karena
dengan niat yang tinggi akan memudahkan kita untuk belajar. Yang kedua, menggunakan teknik belajar yang efektif. Menggunakan teknik belajar yang efektif adalah salah satu cara untuk meningkatkan semangat belajar anak. Dengan digunakannya teknik belajar yang efektif akan membuat anak menjadi lebih bersemangat untuk belajar dan tidak membuatnya bosan. Yang ketiga, buat target atau agenda belajar. Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan semangat belajar adalah dengan membuat agenda belajar yang jelas. Agenda belajar akan membantu anak untuk mengatur waktu dan materi apa yang harus dipelajari. Dengan demikian, kamu akan lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Bab 3 penutup. Kesimpulan. 1. Penulis dapat mengetahui berbagai macam manfaat belajar dan cara meningkatkan semangat belajar. 2. Penulis dapat memberitahu kepada pembaca akan pentingnya semangat belajar. 3. Belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Saran yang ingin diberikan penulis kepada pembaca adalah kita dapat menggapai cita-cita setinggi apapun asalkan kita terus belajar dengan sungguh-sungguh dan jangan putus asa. Namun, itu semua dapat tercapai dengan kita mempunyai semangat belajar yang kuat dan tinggi. Sekian dari presentasi saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.